Coba bayangin, ada yang nawarin kalian segelas air rebusan sarang semut yang isinya, ya tanah sama serangga, buat ngobatin penyakit. Geli duluan kan? Pasti merinding deh bayanginnya. Tapi buang jauh-jauh deh pikiran soal makan serangga atau ngunyah tanah liat. Kenyataannya tuh jauh lebih elegan dan pastinya sangat ilmiah. Kita sama sekali nggak lagi bahas gundukan rumah serangga di atas tanah loh. Kita ini lagi bahas sebuah keajaiban botani yang luar biasa banget. Halo semuanya, seneng banget bisa balik lagi nemenin kalian. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang bener-bener memikat dari pedalaman hutan hujan tropis kita. Yap, kita bakal ngebongkar sains di balik tanaman herbal asli Papua yang super populer, sarang semut. Kita bakal pisahin mana yang cuma mitos, mana yang beneran fakta medis, dan ngeliat langsung gimana sih cara kerja tanaman ini di dalam tubuh kita. Nah, biar bahasanya makin seru, kita udah siapin peta jalan yang jelas banget nih. Kita bakal mulai dari ngenalin wujud aslinya, ngebedah senyawa kimia di dalamnya, lihat gimana dia ngelawan penyakit kronis, terus perannya buat imunitas, sampai panduan praktis cara nyeduh yang bener dan aman di rumah. Langsung aja yuk kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama. Mengenal sarang semut Papua dan fakta botaninya. Kita harus lurusin dulu nih, barang apa sih sebenarnya yang lagi kita obrolin ini? Jadi, sarang semut itu nama ilmiahnya adalah genus Myrmecodia. Namanya sendiri diambil dari bahasa Yunani Myrmecodes yang artinya mirip semut atau dikerumuni semut. Ini tuh sebenarnya tanaman epifit. Tahu kan, tanaman yang numpang hidup nempel di dahan pohon inang, utamanya di hutan tropis kayak di Papua dan Kalimantan. Spesies jagoannya itu namanya Myrmecodia pendens. Nah, bayangin aja kalau bonggol tanaman ini dibelah, wow, isinya rongga-rongga kayak labirin. Rongga inilah yang dijadiin semacam apartemen mewah buat koloni semut. Dari interaksi kimia yang super panjang antara getah tanaman dan ya kotoran atau senyawa dari semut-semut itu, boom, terciptalah kombinasi zat aktif yang luar biasa berkhasiat buat kesehatan kita. Keren banget kan? Makanya ini tuh bukan sembarang sarang, tapi lebih kayak pabrik kimia alami. Lanjut ke bagian kedua kita, senyawa kimia pembawa khasiat. Mari kita bedah sainsnya. Yang bikin geleng-geleng kepawar dari tanaman ini tuh deretan metabolit sekundernya. Riset dari Institut Pertanian Bogor ngebuktiin kalau tanaman ini tuh ibarat gudang raksasa antioksidan. Bayangin, ada flavonoid yang perannya krusial banget buat nyetopin pertumbuhan sel kanker dan nahan radikal bebas. Terus ada tanin yang kerjanya kayak plester alami buat ngelawan bakteri dan nutup luka lebih cepat. Belum lagi tokoferol atau vitamin E-nya yang tinggi banget, ini bagus buat sendi dan peremajaan sel. Oh jangan lupa ada saponin juga yang ngatur sistem imun kita. Kombinasi maut senyawa-senyawa inilah yang bikin sarang semut jadi incaran penelitian medis di mana-mana. Terus apa ngaruhnya buat penyakit-penyakit berat yang sering banget jadi mimpi buruk kita? Masuk ke bagian ketiga nih, senjata melawan penyakit kronis. Angka 50% ini bukan sekedar angka asal tebak loh. Ini hasil temuan luar biasa dari tim peneliti mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM yang saking kerennya sampai dapat medali emas di Pekan Ilmiah Nasional. Mereka nemuin kalau ekstrak sarang semut ini bisa menghambat pertumbuhan sel kanker payudara sampai 50%. Gila kan? Cara kerjanya itu lewat induksi apoptosis. Bahasa gampangnya, dia neken tombol self-destruct di sel kanker secara alami. Yang paling juara, proses ini terjadi tanpa bikin penderita ngerasa kesakitan atau peradangan lebay. Jadi, bener-bener ngasih alternatif yang jauh lebih minim efek samping kalau dibandingin sama kemoterapi biasa. Eits, gak cuma kanker. Tanaman ini juga jagoan buat penderita diabetes. Ibarat polisi lalu lintas yang ngatur gula darah kita. Dia ngerem kerja enzim alfa-glukosidase. Artinya, proses pecahnya karbohidrat jadi gula darah bakalan melambat abis kita makan. Plus, dia juga ngebantu pankreas biar lebih peka sama insulin. Lah, gimana dengan jantung? Tenang. Kandungan magnesiumnya siap ngelebarin arteri koroner, sementara flavonoidnya mastiin pembuluh darah tetap elastis dan mencegah darah menggumpal. Wah, beneran paket komplit kan buat nangkis dua penyakit degeneratif paling ngeri zaman sekarang. Buat yang udah masuk usia lanjut, tanaman ini bener-bener bawa angin segar. Riset nunjukin kalau flavonoid di dalamnya bisa ngeblok enzim santine. Maksudnya apa? Maksudnya, dia langsung mutus rantai penumpukan asam urat dan peradangan di sendi. Jadi, buat ngilangin nyeri rematik yang nyiksa itu, tanaman ini beneran ampuh banget. Tapi kan kita nggak cuma butuh perlindungan dari penyakit berat aja. Kita juga butuh tameng buat aktivitas sehari-hari.
Nah, ini masuk ke bagian keempat, penjaga imunitas dan infeksi. Sarang semut ini ternyata multifungsi banget sebagai antibakteri yang luas. Misal kalian lagi diare, dia siap tempur ngelawan bakteri jahat kayak E. coli dan Salmonella. Terus kalau ada infeksi kulit, dia bakal ngelibas bakteri Staphylococcus aureus. Bahkan nih, sampai urusan gusi bengkak pun dia bisa berantas bakteri penyebabnya. Dan karena ada kombinasi zat besi plus tanin, suplai oksigen jadi lebih lancar. Otomatis luka-luka di tubuh juga sembuhnya jauh lebih cepat. Fakta menarik nih, jauh sebelum para ilmuwan pakai jas lab neliti ginian, saudara-saudara kita masyarakat adat di Wamena, Papua udah biasa ngerebus dan nyampurin sarang semut ini ke bubur mereka dari tahun 50-an. Buat apa coba? Buat booster stamina. Senyawa aktifnya itu bisa maksimalin kalsium yang terserap tubuh dan ngelancarin aliran oksigen ke otot. Hasilnya, energi kita bisa ngegas terus secara alami, tanpa butuh kafein atau minuman berenergi yang manis-manis itu. Oke, dengan semua ilmu medis yang udah kita bahas barusan, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara pakainya yang benar dan aman? Langsung aja kita cek bagian kelima, cara konsumsi yang tepat. Untungnya ada para ahli farmakologi klinis, jadi kita nggak perlu main tebak-tebakan dosis. Kalau kalian pakai sarang semut yang udah dalam bentuk serbuk, takarannya tuh jelas banget. Ambil sekitar 2 gram atau kira-kira 1 sendok makan. Terus rebus pakai 400 ml air, biarin aja mendidih sampai airnya nyusut jadi setengahnya, alias sisa 200 ml. Ingat ya, proses ngurangin air ini penting banget biar semua kebaikan senyawa bioaktifnya bener-bener keluar. Kalau udah, diamin dulu sekitar 30 menit, disaring, baru dia diminum. Ini aman kok buat diminum tiap hari sebagai pencegahan. Tapi, ini nih poin yang paling krusial buat diingat. Kita harus tahu betul posisi sarang semut ini. Dia itu statusnya terapi komplementer, alias pengobatan tambahan. Iya sih, dia emang kaya antioksidan dan jago banget bantu nyembuhin tubuh secara keseluruhan. Tapi dengerin ya, dia sama sekali nggak bisa ngegantiin perawatan medis utama yang diresepin dokter, yang dosisnya udah tertarget secara ilmiah, dan emang jadi garda terdepan pas kalian lagi sakit parah. Ingat, mentang-mentang labelnya alami bukan berarti bisa dikonsumsi bebas tanpa aturan. Kalau kalian lagi hamil, mending skip dulu deh. Sampai sekarang belum ada riset yang bener-bener jamin keamanannya buat janin. Begitu juga buat kalian yang punya riwayat penyakit berat tertentu. Hukumnya wajib banget konsultasi ke dokter dulu biar gak nabrak atau interaksi sama obat yang lagi kalian minum. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Seperti yang diwanti-wanti sama Dr. Lona, seorang spesialis farmakologi klinik, obat herbal itu bukan alasan buat ngebuang resep obat dari dokter kalian. Jangan mentang-mentang udah minum rebusan sarang semut, kalian jadi ngerasa bebas makan sembarangan atau sengaja stop minum obat jantung. Wah, jangan sampai. Herbal ini bakal ngasih efek paling mantap kalau dibarengin sama pengobatan medis yang tepat dan tentunya gaya hidup yang sehat. Nggak kerasa, kita udah sampai di penghujung sesi bedah materi kali ini. Kita udah sama-sama ngeliat ya, gimana rongga-rongga labirin di dalam sebuah tanaman parasit ini ternyata nyimpan semacam tentara mikroskopis. Tentara yang bisa ngeblokir sel kanker, ngatur gula darah, dan jadi benteng dari berbagai infeksi. Sarang semut Papua ini tuh bukti nyata betapa epik dan canggihnya apotek alam yang kita punya. Tapi sadar nggak sih, ini juga mancing satu pertanyaan besar. Kalau satu tanaman epifit ini aja punya kekuatan sehebat ini, kira-kira keajaiban medis apa lagi ya yang lagi nunggu buat ditemuin di lebatnya hutan hujan tropis kita yang belum tersentuh? Teruslah belajar, jangan pernah berhenti penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.